Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang estimasi biaya terhadap desain atau estimasi biaya. Yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Mahendra, STMT, IPM, CST. Estimasi proyek, suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu produksi untuk setiap proyek yang ada menurut National Estimating atau Society USA. Estimasi adalah seni memperkenalkan atau the art of approximating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi tersebut pada waktu itu. Menurut Frank R. D'Agostino, estimating in building construction for the Edge North Jersey. Metode-metode berdasarkan tahapan. A. Estimator atau konseptual berfungsi pada fase skematik dan fase detail belum ada. B. Estimasi preliminary atau awal disiapkan oleh arsitektur atau engineer lebih definitif. C. Estimasi engineer disiapkan oleh konsultan tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. D. Estimasi penawaran dibuat oleh kontraktor mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama estimasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya biaya dan durasi dan hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB atau rencana anggaran biaya atau proposal biaya. Estimator. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Nah, ini contoh dari organnya itu bisa kita lihat bersama. Itu dimulai estimasi pendahuluan dengan mempertimbangkan loss klasifikasi dengan jumlah lantai bangunan, perhitungan biaya atau standar atau non-standar, estimasi volume pekerjaan dan biaya kasar, atau budget, perhitungan biaya pekerjaan lebih spek dengan spek, dan juga perhitungan volume pekerjaan bagi analisis harga satuan, hasil estimasi biaya, tahap perencanaan selesai. Ya, kalau estimasi biaya pekerjaan ini itu ada data historis, peraturan mengenai harga standar bangunan, dan perhitungan standar dengan non-standar ini juga kembali merujuk kepada estimasi pendahuluan. Dan inilah contoh tahapan dari RAB Engineering Design. Pada dasarnya penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama itu membaca gambar rencana atau tahap desain, membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap kerjaan atau membuat HSP. Ketiga, membuat RAB atau volume harga satuan pekerjaan. Membuat rekapitulasi total engineering estimate. Nah, gambar rencana, ini contoh bagan ya. Itu gambar rencana, daftar jenis pekerjaan, daftar volume pekerjaan, dan terus di ke bawah itu dapat daftar bahan, koefisien bahan itu daftar upah, koefisien upah, daftar alat, koefisien alat, daftar upah dengan koefisien upah ini dapat harga upah, daftar alat dengan koefisien alat ini dapat harga alat. Dan itu juga daftar bahan dan koefisien bahan dapat harga bahan, maka turun ke bawah itu dapat harga tiap-tiap jenis pekerjaan. Nah, dari harga tiap-tiap jenis pekerjaan itu juga akan didapat rencana anggaran biaya per kelompok. Setelah itu akan didapat juga rencana anggaran biaya total. Yang harus dikuasai cost engineer yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan, variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek, di cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterlibatan subkontraktor. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah,
daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel wajah, daftar besi, baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator untuk dapat membaca dan memperkirakan rencana, mengetahui pengetahuan matematika, volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta memberikan solusi untuk beberapa masalah, mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya di pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Nah, dan juga mengetahui tentang kinerja dan tenaga kerja dan operasionalnya, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Aturan dalam metode pengukuran itu satu, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlibat pada gambar secara tepat. Dua, dalam melakukan pengukuran take off, semua yang terlibat pada gambar harus dihitung. Tiga, perhitungan harus dilakukan pada tiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerjaan, peralatan, dan biaya. 4. Dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. 5. Seluruh pekerjaan itu dihitung dengan memberikan toleransi, misalnya ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat, plus dihitung sampai dengan 0,01 meter. Keenam, jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Terakhir, itu penentuan tambahan atau tujuan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena sifat material peralatan yang digunakan atau prosedur manajemen. Prinsip satuan. Satuan berperan penting dalam menghitung volume pekerjaan pada proses kuantiti. Secara umum prinsip satuan itu pekerjaan yang tergolong besar punya volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume meter pangkat 3. Pekerjaan permukaan yang tergolong dalam dangkal dan tipis itu dihitung dengan satuan persegi atau luas meter persegi. Pekerjaan pada yang panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan lari atau meter. Pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Nah, untuk volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian dari pekerjaan dalam suatu kesatuan yang biasa disebut pula kubikasi pekerjaan, dan perhitungan yang dilakukan berdasarkan gambar. Dan untuk metode perhitungan volume pekerjaan itu di atas 2 itu metode dinding terpisah. Metode ini pengukurannya dilakukan secara mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurus secara in to in. Dan metode garis sumbu atau centre line method. Nah, metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis asbalik itu pada arah panjang maupun pendek yang punya tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB itu terbagi atas 4. Pertama, RAB atau rancangan anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan atau volume dengan harga satuan pekerjaan. Kedua, harga satuan pekerjaan adalah sejumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan terlebih dahulu, dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Secara skematis, kedudukan harga satuan bahan dan harga satuan upah dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat pada sebagian berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dan dalam membangun. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah yaitu jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan, volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui, jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Pekerjaan apa yang sudah
ataupun belum selesai dikerjakan dapat dikontrol untuk tahap pelaksanaan. Pemilik dapat membantu dalam berorganisasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap penyusunan RAB itu menyusun daftar uraian pekerjaan. Untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambaran rencana dan rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Menyusun WBS, daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume biaya dan pengontrolan. Work breakdown structure. Tahapan pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Nah, susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari proyek EBS. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang menganut spesialisasi. Ini adalah contoh struktur hierarki data biaya. Itu mulai dari harga satuan, tenaga kerja. Itu tenaga kerja juga terbagi atas tukang, buruh kasar, mandor, supervisor, buruh, penyusup, kontraktor. Dan material itu terbagi dari pembongkaran muatan, biaya bersih, pengiriman, atau penumpukan, penyimpanan, limbah, konsolidasi susut atau hancur, ongkos bengkel, supplier terpilih. Harga peralatan itu termasuk teks mekanik, yang teks mekanik ini dan mekanis. Itu dari pembelian secara sewa, penggunaan, denda, pengembalian secara sewa, depresiasi, bahan bakar, perbaikan. Keuntungan, yaitu keuntungan juga terbagi atas biaya dan overhead kantor pusat termasuk dalam laba bruto dan margin laba bersih. Yang terakhir itu adalah subkontraktor yang mana itu terpilih dan domestik. Ini adalah levelnya. Pertama itu harga, itu yang pertama itu adalah biaya total. Ini bisa kita lihat itu harga tender, struktur atas dan finishing. Itu analisis yang sederhana, kerangka, lantai atas, atap, analisis yang dijabarkan. Kolom, balok itu masuk dalam faktor-faktor kuantitas. Beton, pembesian, bagesting masuk pekerjaan pengukuran. Tenaga, kerja, material, sarana itu komponen analisis, buruh, tukang, dan pengawas upah keseluruhan untuk buruh. Upah dasar, asuransi, upah dasar buruh. Pembangunan gedung perpustakaan itu masuk pada level pembangunan pada level 1. Preliminary gedung A, gedung C itu level 2. Struktur lantai 2, lantai 6. Arsitektur lantai 1, sparing atau ME. Struktur, arsitektur M atau E, luar gedung, landscape, penangkal bateng, sparing atau ME itu masuk pada pembangunan level 3. Ini adalah contoh struktur gedung A lantai 2 sampai lantai 5. Kolom, bagesting, pembesian, pengecoran. Balok, bagesting, pembesian, pengecoran. Pelat, bagesting, pembesian, pengecoran. Detailasi dan tangga baja. Ini sudah terbagi dalam beberapa level ya. Level 3, level 4, level 5. Ini juga balok itu masuk pada level 4, bagesting, pembesian, pengecoran masuk pada level 5. Itu terancah pemodelan dinding balok masuk pada level 6 dan seperti pada contoh di tabel. WBS bangunan gedung. Ya, itu mulai dari bangunan gedung, fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, mechanical, electrical. Itu struktur atas terdiri dari struktur beton, itu core wall, kolom, balok dengan plat, ya, struktur dan juga struktur baja. WBS fondasi gedung, inilah fondasi gedung, fondasi langsung, fondasi tiang pancang, fondasi tiang bor, pengadaan tiang pancang dan pemancangan tiang.
Dan ini adalah struktur bawah. Itu dimulai dari struktur bawah, dewatering, galian basement itu terbagi atas galian tanah, pembuangan tanah, support galian, draft foundation, dinding, kolom atau balok plat. Ini adalah WBS lateral beton, mulai dari beton, formwork beton, itu pouring, finishing, dan besi beton. Rincian dari pekerjaan N atau E, plumbing, hydrants, sprinkler, air condition, lift, generator, transformator, panel tegangan menengah dengan rendah, bus duct. Rincian pekerjaan ME, yaitu kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, building automation system, BAS. Temporary works, pekerjaan-pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction method pada dasarnya adalah pekerjaan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Hubungan kegiatan pokok dengan penunjang, yaitu kegiatan pokok dimulai seed plan, galian basement, transportasi keluar atau masuk, struktur bawah. Kegiatan penunjang, seed office, gudang, aksesoris, maksudnya akses road, dan lain-lain. Dewatering, drains, dan super galian, jalan kerja, jembatan, dan dike, formwork, scaffolding, support, concreting. Struktur atas itu finishing, luar finishing, atap, K3. Ini bisa kita lihat di tabel. Lalu contoh bahasan di atas, kode biaya langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Itu kode subkelompok, satu biaya bahan atau seperti satu, biaya upah 2.2, biaya alat 2.3, biaya subkontrol 3.4, biaya pers atau penyegel 2.5, biaya overhead lab 2.6. Ini adalah kode unsur biaya langsung. Untuk keperluan tindakan manajemen diperlukan kode jenis dari tiap-tiap kelompok. Nah, ini adalah kode-kodenya. Ya, kode-kode dari biaya manajemen. Kode subkelompok upah itu juga memiliki kode yang bisa kita lihat. Ini adalah kodenya dari kode jenis setiap unsur BL. Dan kode subkelompok alat juga memiliki kode. Itu kodenya itu adalah 2.3. Dan ini adalah kode-kode dari jenis setiap unsur BL. Dan juga ini adalah kode dari subkelompok PES atau PEN ini yang berkodekan 2.5. Ini adalah kode-kodenya. Yang keenam itu adalah kode subkelompok overhead proyek. Ini adalah kode-kodenya mulai itu dari 2.6. Analisis harga satuan pekerjaan. Itu dimulai dari rencana anggaran biaya atau RAB, analisis harga satuan pekerjaan. Analisis satuan pekerjaan itu meliputi analisa Bow, SNI 2002. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa Bow per open bar weekend yang diterapkan pada tanggal 28 Februari 2021 pada zaman pemerintahan Belanda dan SK SNI Standar Nasional Indonesia 2002 sebagai dasar perhitungan. Untuk Bow yang disebut dengan Burgerlich open bar weekend. Ini adalah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh DIRB pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 53 72A pada zaman pemerintahan Belanda. Di Indonesia kini
dalam bentuk rencana anggaran biaya bangunan sebagai orang masih menggunakan pedoman buku analisis BOW sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa pedoman yang ada di BOW sudah tidak cocok di masa ini. Ini adalah arti BOW. BOW adalah pedoman untuk menyusun suatu analisis biaya pekerjaan secara tradisional. Pedoman tersebut untuk menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan, serta upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisis BOW hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gergaji, cangkul, dan lain-lain. Peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern atau alat berat, analisis BOW tidak dapat digunakan sama sekali. Ini adalah buku analisis BOW atau analisis upah dan bahan. Itu kumpulan analisis biaya konstruksi bagian gedung dan perumahan, menunjang terselenggaranya standarisasi perhitungan dasar harga satuan pekerjaan. Analisis BOW, analisis biaya dalam menyusun rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan analisis BOW. Burgerlijk Openbaar Werken merupakan buku paduan produk zaman penjajahan Belanda tahun 1910. Ya. Inilah contoh bukunya. Contoh perhitungan dasar perhitungan BOW untuk harga 1 meter kubik pondasi batu kali bahan ya. Nah, 1,2 meter kubik batu kali sama dengan ini. Contoh perhitungan. Proses penyusunan SNI 2002 itu analisis BOW, proses penyusunan dokumen analisis BOW, biaya konstruksi, BSN Badan Standar SNI Nasional, konsensus, konsep PPK, uji lab, analisa, lapangan proyek gedung, konstruksi BOW, pengumpulan data primer, data konstruktor BOW, pengumpulan data sekunder. SNI 2002, SNI 27, dan SNI 2013. Contoh perhitungan berdasarkan perhitungan SNI untuk harga 1 meter lantai ubin ya, 40 kali 40 cm. Contohnya kebutuhan ubin abu-abu, satuan per buah ya. Indeksnya 6.630, harga satuan bahan atau upah itu 1.000, jumlah itu 6.630. Inilah contohnya. Inilah tahap 1. Ini contoh potongan AA, dan ini gambar pengerjaan galian potongan AH, dan ini hitungannya. Panjangan fondasi tipe AA sama dengan 143 meter. Volumenya ini adalah 3.300 ditambah 2.900 ya, dikali 2 dikali 1.150 dikali 143, maka dapat hasilnya yaitu 509.795 meter. Pekerjaan galian tanah. Ini harga satuan upahnya. RAB membuat rekomendasi total engineering estimate, rekomendasi dari kontek dari harga pekerjaan gedung teknik industri. Ini adalah contoh uraiannya. Daftar harga satuan bahan dan daftar harga satuan upah. Daftar harga satuan upah dan bahan itu digabungkan akan mendapatkan daftar volume dan harga satuan pekerjaan, dan terakhir untuk menambahkan rekapitulasi. Untuk contoh kedua, ini adalah rencana anggaran biaya dermaga CPO. Itu membuat daftar uraian pekerjaan yang breakdown dari gambar rencana. Ini contohnya rencana biaya. Membuat daftar bahan, upah, dan alat, dalamnya termasuk keuntungan kontraktor, inflasi kontraktor, tambah inflasi, tambah, dan PPh untuk upah.
Membuat daftar harga bahan upah dan alat di dalamnya termasuk keuntungan kontrol, tambah inflasi disesuaikan dengan kapan pembangunan dilaksanakan, tambah pada PPH untuk upah. Membuat daftar analisa satuan pekerjaan. Membuat rencana anggaran biaya cara dengan mengandalkan volume dengan harga satuan pekerjaan. Daftar harga satuan upah proyek ABC, misalnya ini macam-macam tenaga kerja, upah tenaga kerja. Ini contohnya, daftar harga satuan material atau bahan proyek ABC, ini contohnya itu macam-macam bahan, satuan, dan harga. Daftar analisis harga satuan PKWC ini adalah contoh macam pekerjaan, satuan, jenis, harga, satuan, jumlah harga. Ini juga contohnya. Ini contohnya. Dan cuman segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada terjadi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.